I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri Angelina dari kelas 12 MIPA MA Darul Ma'wa Pelandirjo. Saya akan mereview pelajaran bahasa Indonesia yaitu surat lamaran pekerjaan. Apa sih yang dimaksud surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan termasuk salah satu surat resmi yang berupa surat pengajuan diri untuk memperoleh sebuah pekerjaan. Nah, dalam menulis surat lamaran pekerjaan itu ada beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama, isi surat lamaran pekerjaan. Ada apa aja sih di isi surat lamaran pekerjaan? Yang pertama, identitas. Identitas merupakan keterangan pribadi mengenai pelamar. Nah, di identitas ini mencakup hal-hal yaitu nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, status menikah atau belum menikah, dan yang terakhir, alamat. Alamat ini ditulis dengan lengkap termasuk kode pos dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Yang kedua, ada riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan ini dapat berupa pendidikan formal ataupun informal. Pendidikan formal adalah segenap bentuk pendidikan atau pelatihan yang diberikan secara terorganisasi dan berjenjang, seperti SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Sedangkan pendidikan informal berupa kursus keterampilan seperti kursus memasak, kursus komputer, dan lain sebagainya. Di pendidikan informal yang dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan hanya yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilamar saja. Yang ketiga, ada pengalaman kerja. Nah, bagi pelamar yang sudah memiliki pengalaman dalam bekerja, bisa dicantumkan di riwayat hidup. Tetapi apabila pelamar baru lulus sekolah atau universitas atau tidak sama sekali memiliki pengalaman dalam bekerja, sebaiknya menyebutkan keterampilan kerja yang dimiliki selama studi, seperti pernah magang dan lain sebagainya. Yang keempat, ada referensi. Referensi merupakan keterangan tertentu tentang diri pelamar. Di dalam surat lamaran atau riwayat hidupnya, pelamar dapat menambahkan berkas atau surat tertentu sebagai referensi. Surat referensi antara lain berisi kecakapan, kemampuan kerja, kejujuran, mental, serta kelakuan. Contoh dari surat referensi ini sendiri adalah SKCK, surat keterangan catatan kepolisian yang berisi penjelasan bahwa si pelamar tidak pernah melakukan tindak pidana. Yang terakhir, ada keterangan lain. Pada bagian ini dapat dimasukkan keterangan tentang keahlian khusus seperti penguasaan bahasa asing tertentu, pemilikan sertifikat, kegemaran pribadi, pemilikan SIM, dan lain sebagainya. Semua data yang masuk keterangan lain adalah sesuatu yang tidak diperoleh melalui pendidikan formal, melainkan melalui pengalaman atau kursus yang tergolong sebagai pendidikan informal. Setelah isi surat lamaran pekerjaan, aturan menulis surat lamaran pekerjaan yang kedua ada sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada apa aja sih di sistematika surat lamaran pekerjaan? Penjelasannya sebagai berikut. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang pertama ada tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat berisi informasi mengenai tempat dan waktu surat lamaran pekerjaan tersebut dibuat. Tempat dan tanggal surat ditulis di pojok kanan atas tanpa diakhiri tanda titik seperti contoh di atas. Yang kedua, ada hal atau perihal. Hal atau perihal merupakan inti tujuan dari surat tersebut. Hal dalam surat lamaran pekerjaan merupakan pokok surat. Hal hendaknya ditulis secara singkat, seperti contoh di atas. Yang ketiga ada lampiran. Lampiran merupakan lembaran selain surat utama yang disertakan. Misalnya, daftar riwayat hidup, pengumuman, dan SKCK. Dalam lampiran diterangkan banyaknya helai atau berkas yang dilampirkan. Yang keempat ada alamat surat. Dalam surat lamaran pekerjaan, alamat surat biasanya ditunjukkan kepada pimpinan atau HRD perusahaan. Penulisan alamat surat harus lengkap dan jelas. Yang kelima, surat pembuka. Surat pembuka atau kata pembuka ditunjukkan untuk mengawali surat sebelum masuk ke isi dan memberikan kesan sopan.
Adapun salam pembuka dalam contoh surat lamaran pekerjaan seperti kata dengan hormat, seperti contoh di atas. Yang keenam ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka ditulis setelah salam pembuka sebagai pengantar isi surat. Paragraf pembuka sebaiknya ditulis secara singkat. Yang ketujuh ada isi. Isi surat memuat maksud atau tujuan penulis surat. Isi surat harus singkat, jelas, hormat, dan sopan. Isi surat lamaran pekerjaan harus mencantumkan beberapa hal, yaitu identitas pelamar. Yang kedua, tujuan yang diinginkan pelamar. Yang ketiga, kualifikasi pelamar. Yang keempat, keahlian khusus yang dimiliki pelamar. Dan yang terakhir, keterangan berkas lampiran yang disertakan. Yang kedelapan ada paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan tanda berakhirnya pembicaraan dalam surat. Paragraf penutup biasanya berisi ucapan terima kasih dan harapan agar dapat mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Seperti contoh di atas. Yang terakhir ada tanda tangan penanggung jawab atau pengirim. Pengirim surat lamaran pekerjaan atau pelamar harus mencantumkan nama lengkap dan tanda tangan di akhir penulisan surat, seperti contoh yang ada di atas. Sekian review mapel bahasa Indonesia tentang surat lamaran pekerjaan dari saya. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.